Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita topiknya menyesuaikan dengan yang kemarin kalian bikin rangkuman terkait dengan penyakit degeneratif. Jadi sesuai dengan visi misi, mari kita belajar lebih real. Kenapa sih tugasnya seperti itu? Teman-teman kasusnya ini banyak, ya. Jadi kaitannya, apakah teman-teman sudah siap menjadi ATLM, mendukung pemeriksaan penyakit degeneratif? Kamu pertanyaannya, loh penyakit degeneratif itu apa? Penyakit degeneratif tadi yang teridentifikasi, yang kalian buat rangkuman, contohnya tadi ada stroke, penyakit jantung koroner, cancer, autoimun, dan diabetes mellitus. Lainnya ada nggak? Ada. Ya, tapi dalam konteks kita belajar hari ini, maka kita belajarnya adalah tentang fokusnya adalah pemeriksaan koagulasi dan mengaitkan dengan penyakit degeneratif. Nah, teman-teman, dari pemeriksaan ini, pemeriksaan mana yang belum pernah kamu dengar sama sekali? Coba. Ada? Ada? Darah lengkap sudah pernah semua? Sudah. Buat apusan? Sudah. Metabolik lipid contohnya apa, Bu? Ya, contohnya metabolik lipid itu gula darah. HbA1c bisa, gula darah puasa, sewaktu, dan seterusnya ya. Kemudian lipid, sorry, itu karbohidrat. Yang lipid yang contohnya misalnya kolesterol, trigliserid gitu ya. Kemudian protein misalnya pemeriksaan urium, kreatinin, ya, asam urat ya. Penanda tumor itu bisa kita kenal misalnya, oh ada CEA, oh ada PSA, itu untuk mengetahui tumor marker misalnya pada prostat dan seterusnya. Pemeriksaan hormon, teman-teman ada pemeriksaan estrogen, ada pemeriksaan mungkin dari prolaktin atau tiroid ya, atau kortisol. Ini termasuk pemeriksaan hormonal. Dan ada juga pemeriksaan imunosorologi yang sangat berkembang dan banyak sekali. Nah, yang di sebelah kanan adalah ini pemeriksaan yang kita pelajari selama 1 semester ini. Kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang rampelit ya. Lagi pertama masuk udah pakai tensimeter, rampelit. Kemudian kita hitung jumlah trombosit. Berikutnya lagi juga kita masuk ke pemeriksaan retraksi bekuan, agregasi trombosit. Oh ini salah ketik ya, clotting time-nya nggak pakai ya. Clotting time, kemudian ada bleeding time, mau pakai IV, mau pakai DUT ya, mau pakai kapiler, mau pakai objek glass, teman-teman sudah. Kemudian dilanjutkan lagi pemeriksaannya, ada prothrombin time, ada APTT, ada thrombin time, ada fibrinogen, ada D-dimer. Ini sudah kalian kerjakan. Dan sekarang ngomong-ngomong, lah kalau sudah mengerjakan semuanya ini terus mau buat apa? Nah, ya kan dalam konteks kita mau buat apa tadi, kita belajar tadi mengkaitkan pemeriksaan laboratorium yang sudah kamu siapkan, sudah kamu pelajari, sudah langsung kerjakan di lab dengan penyakit-penyakit yang ada di masyarakat. Yang pertama adalah stroke. Stroke itu ada dua, stroke trombotik dan stroke perdarahan. Jadi kalau orang stroke itu kamu sudah nulis di tulisan, di gejalanya, tiba-tiba merot, tiba-tiba nggak sadar, tiba-tiba kehilangan kemampuannya bergerak, tiba-tiba separuh badannya lumpuh. Nah ini adalah gejala stroke. Kalau sudah begitu, kapan kejadiannya? Kemudian dibawa ke rumah sakit. Maka ke rumah sakit ketemu sama siapa? Ketemu sama dokter. Dipasang dulu alat bantu, mungkin oksigen, dipasang infus sambil apa namanya ditanya apa yang terjadi dan seterusnya. Mungkin dilakukan pemeriksaan MRI, di CT scan, kemudian pemeriksaan lain-lain, dan salah satunya akan pemeriksaan itu datang ke tempat. Ya. Jadi setelah ada pemeriksaan dari macam-macam, dokter itu tinggal nyimpulin ya. Mau menyimpulkan yang mana? Apakah stroke ini perdarahan ya? Apakah stroke-nya ini trombotik sumbatan atau yang kita bisa bilang juga adalah iskemik ya. Jadi misalnya seperti ini. Sebentar, ini kok pointernya ya. Oke. Ya, jadi ada dua kelompok. Nah, sekarang kalau kita sudah ada gejala klinis dan lain-lain ya, makanya kemudian kita masuk ke pemeriksaan labnya ya. Ke pemeriksaan labnya ini apa saja, teman-teman, ini Bu Lucy menyuplik saja, mengambil contoh yang ada di laboratoriumnya banyak macam. Bahkan
laboratorium itu tidak hanya seperti misalnya pasien datang udah kejadian stroke mau didiagnosis, itu ada pemeriksaan diagnosis. Tapi di sini disiapkan adalah apa ini? Di sini adalah screening, jadi malah deteksi awal. Orang itu jangan sampai kena stroke. Gimana sih supaya nggak kena stroke? Ya kamu pola hidup yang sehat, kamu makan ini, jangan merokok, tidurnya nggak begadang, nggak minum alkohol. Itu bahasa kita dalam promosi kesehatan, edukasi kepada masyarakat. Dalam kaitan laboratorium, boleh Bu, periksa aja Bu. Apa yang diperiksa Mas? Ibu ada beberapa pilihan. Misal nih contoh, ada pemeriksaan darah lengkap, diikuti ada HbA1c, Bu Lucy tadi cerita, kaitannya dengan metabolisme karbohidrat. LDL trigliserid ada kaitannya dengan apa? Metabolisme lipid. Kemudian tadi ureum kreatinin, metabolisme protein dan fungsi ginjal. Dan seterusnya. Kemudian ada lagi pemeriksaan di sini lebih mahal lagi. Apa yang diperiksa? Oh, ternyata ada MRI, ada ronsen, ada ECG. Kemudian teman-teman di sini ada fungsi ginjal, ada kardiovaskuler panel. Nah, di manakah letak pemeriksaan PTA-PTT biasanya ketimbulnya? Nanti udah kejadian baru ini, belum tentu. Seperti misalnya agregasi trombosit, itu juga bisa diperiksa pada screening. Itu yang pertama. Yang kedua kita ngomongin jantung koroner. Ya, ada orang yang, aduh kok ampek ya. Berulang kali dia bilangnya cuma ampek. Kita bilang itu angina. Kamu kena angina tuh. Nah, angina itu apa? Sebetulnya itu sudah ada gejala, ada nyeri dada, tapi itu mungkin waktunya cuma pendek-pendek dan hilang. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu, teman-teman? Nah, kita bisa melihat sebetulnya jantung manusia itu diberi aliran darah oleh namanya arteri koronaria, ya. Harapannya arteri-arteri ini itu bisa bolong gede-gede gini. Ya, jadi aliran darahnya lancar. Ya, kalau kita lihat potong lintangnya, maka ini lumennya mulus, bersih. Nah, terjadi seringnya adalah yang terjadi kita cerita dengan namanya aterosklerosis. Ini plak-plak lemak ya. Tadi dipicu oleh apa saja, Bu? Apakah hanya kolesterol yang bikin-bikin begini? Belum tentu. Kolesterol bisa, rokok bisa, gula darah tinggi bisa, polusi bisa, sedentary lifestyle bisa, obesity, kelebihan makan, ya trigliserid tinggi, badannya gemuk dan seterusnya, ini terbentuk. Apalagi dipicu tambah stres ya stres tidurnya begadang ya. Terus kemudian ditambah tadi mungkin kembali ke rokok ya sebagai sumber inflamasi, kerusakan dinding-dinding ini. Maka ini semakin tebal dan menyumbat. Kalau sudah terjadi sumbatan, maka keluhannya tadi dari pertama angina bisa menjadi infak miokard. Jadi misalnya tersumbat di sini, maka bagian bawahnya ini mati semua. Kalau sudah mati, sel-selnya ikut mati. Terbaca pada infak miokard. Teman-teman akan menemukannya di panel kardio. Kamu bisa menemukan apa? Bisa CKMB meningkat, troponin T, dan seterusnya meningkat. Atau sekarang kita gunakan bahasa lebih yang update, akut coronary syndrome, ACS. Jadi kalau teman-teman dengar, loh kok pernah ya aku kayaknya dengar ACS, kenapa ya pelajaran homeostasis kok kaitannya dengan itu? Maka teman-teman bisa melihat di sini juga ya. Teman-teman bisa melihat bahwa apa? Ini ada beberapa gejala penyakit jantung. Nek Bulusi tadi ceritanya baru sing sesak ambek ya. Tadi ada sesak napas ya. Ada nyeri dada seperti itu. Tapi kalau sudah gangguannya lebih berat dan jantungnya mulai sengel-sengel, mulai berat, maka tensi akan kemudian menjadi turun, menjadi shock. Mungkin ada gejala pusing, sakit kepala, jantungnya berdebar-debar bisa mengawali gara-gara jantungnya berdebar-debar ya apa namanya detak jantungnya nggak normal, yang terjadi apa? Ada gangguan dari pompasi jantung, menyebabkan apa? Menyebabkan aliran darahnya nggak lancar ke seluruh tubuh dan hasil apa? Tiba-tiba pasiennya bisa aja dari berkeringat dingin tiba-tiba sinkop. Nah, faktor resikonya apa? Teman-teman sebagai ATLM harus juga memahami tentang epidemiologi penyakit-penyakit degeneratif. Ada kejadian meningkat, tambah usia. Tambah usia. Oh, berarti kalau usianya tambah tua,
resikonya meningkat betul. Tapi tidak berarti yang muda boleh abai. Kenapa? Karena ternyata resiko yang nggak bisa diubah, umur, jenis kelamin, keturunan, ya. Ternyata ini sudah dikalahkan sama resiko yang bisa diubah, yang Bu Lucy sebutin tadi. Ada merokok, ada dislipid, ada hipertensi, ada diabetes, ada stres, ada alkohol, ada kurang aktivitas fisik, main terus HP, ya. Cuman kegiatannya setiap hari itu atau nonton TV sepanjang hari. Ya, ini bisa sangat berbahaya untuk masa depan kesehatan masyarakat di Indonesia. Ini kita fokuskan bagaimana kita mengedukasi masyarakat supaya apa? Supaya lebih sehat. Nah, teman-teman, kembali kita masuk ke sini. Nah, kalau teman-teman melihat paketnya di sini kok nggak ada, Bu, tulisannya PTA, PTT, agregasi trombosit, maka teman-teman ini mungkin menjadi sebuah kesempatan yang baik ya teman-teman. Ya, jadi biasanya ini pemeriksaannya kan kolesterol dan seterusnya. Kalau udah kejadian baru periksa tuh prothrombin time dan seterusnya. Sedangkan kita sudah ketahui bahwa sindrom kekentalan darah yang membuat sumbatan-sumbatan itu bisa dinilai, bisa diperiksa, bisa diantisipasi, dan bisa diobati. Sehingga pasien itu dicegah lebih masuk kepada tiba-tiba sudah serangan jantung, kena serangan, kemudian sinkop, dan seterusnya. Jadi ini adalah masih pemeriksaan yang sederhana, yang biasanya orang sudah kenal. Ya, ada kolesterol lengkap, ada HDL, LDL. Nah, maka besok kita buat paket yang berikutnya, misalnya prothrombin time dan thrombin time dan seterusnya yang bisa kita mengedukasi dan mengenali misalnya pasien-pasien sindrom kekentalan darah, oh bentar-bentar masih muda banget, kayaknya lifestyle-nya oke, kenapa kok dia sudah sering masuk karena kemarin sumbatan, pembuluh darah kaki, sekarang ganti masuk kepada masalah di jantung. Nah ini kita harus waspada, kita bisa edukasi. Nah pertanyaannya kamu eh, kapan apakah TLM itu harus bisa mengedukasi, Bu? Bukannya itu perannya dokter, teman-teman. Jangan pernah meremehkan sebuah profesi yang kalian ambil sekarang ya. Jadi di dalam profesi ATLM ini sendiri salah satunya kita itu sebagai tenaga kesehatan. Memang tujuan utama dari profesi ATLM ini lebih cenderung kepada teknisi, ya. Tapi ini semakin berkembang dengan sebagai verifikator, validator, ya, bahkan juga sebagai dosen. Jadi tidak menutup kemungkinan apakah teman-teman nanti sebagai tenaga kesehatan yang ada dan berinteraksi dengan banyak masyarakat, dengan kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain, apakah kamu tidak bisa memberikan sumbangan? Pasti bisa. Karena apa? Kita belajarnya itu banyak dari ngurusi anatomi, fisiologi, patofisiologi, kita sampai ke biokimianya, kita masuk lagi ke patologi kliniknya, ada pemeriksaannya dari hematologi, dari kimia darah, kimia ini dan seterusnya. Ini sampai nanti imunoserologi dan seterusnya. Dan ini adalah profesi yang menjanjikan teman-teman. Lumayan ya, gajinya itu di atas rata-rata untuk tenaga kesehatan lainnya. Nah, kita sekarang yang tadi kalau sudah cerita yang stroke dan penyakit jantung koroner, kita cerita yang manis-manis. Jadi teman-teman selama ini udah ngerti tentang diabetes mellitus itu apa aja. Mungkin kalau teman-teman, orang kalau dibilang kencing manis tuh ya kencingnya manis, betul. Kalau teman-teman urin, ya urinnya manis, taunya gimana? Diuji, ujinya pakai apa? Pakai Benedik, Bu. Ya, ketahuan nanti reduksinya. Kita lihat positif 1 sampai positif 4, misalnya begitu. Nah, ini yang dirasakan oleh para pasien, teman-teman. Ya, jadi yang dirasakan itu kalau datang ke tempatnya musik kadang keluarnya dia cuma lemes, ya. Atau tiba-tiba dia datang, Bu, kamu kurus toh? Jadi berat badannya tuh turun banyak, ya. Tanpa dia nggak diet, tanpa apa, ya. Tapi tiba-tiba juga ada yang datang ke tempatnya praktek pulsi, tiba-tiba kakinya sudah lubang, sudah bau. Nah ini tergantung kapan dia datang ke dokter. Nah, teman-teman, diabetes ini sebagai penyakit. Nah, teman-teman suka bisa periksa.
mau pakai pemeriksaan gula darah puasa, pakai 2 jam PP, atau pakai gula darah sewaktu, teman-teman di sini atau menggunakan pemeriksaan yang lebih bisa merekam 3 bulan ya, 2,5 sampai 3 bulan dari rekaman gula kita pakai HbA1c ya. Mau kita pakai apa? Nah, ternyata coba teman-teman perhatikan. Di sini pemeriksaannya apa? HbA1c, ada bun, kreatinin, ada eGFR ya. Kemudian di sini ada paket lagi diabetes. Pemeriksaannya apa? Kamu teman-teman sudah melihat ini pemeriksaannya apa? Ya, paling berputar segitu. Pertanyaannya Bu Lucy, pasien diabetes mellitus dikaitkan dengan koagulasi, apa yang terjadi? Ternyata pasien-pasien diabetes mellitus ini juga meningkatkan resiko terjadinya stroke, meningkatkan terjadinya resiko penyakit jantung koroner. Ternyata juga meningkatkan resiko terjadinya sumbatan pembuluh darah. Loh, kenapa? Karena darahnya menjadi satu kental karena dia apa tadi banyak pipis, gula darahnya tinggi. Gula darahnya tinggi juga bisa menjadi masalah, menimbulkan inflamasi peradangan pembuluh darahnya sehingga apa? Udah metabolisme karbohidratnya nggak bagus, metabolisme lipidnya juga nggak bagus, kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi, kemudian kebetulan pasiennya juga mungkin stres ya dengan kondisi fisiknya, memperparah semuanya dan terjadinya aterosklerosis sumbatan pada pembuluh darah. Nah, kalau sudah begitu datanglah tadi penyakit yang 1 dan 2 ya. Nah, bagaimana yang berikutnya ya, autoimmune disease. Teman-teman kasus lupus, kasus apa kalau kita sering dengarkan autoimmune disease itu lupus ya. Kalau gangguan imunitas sih bisa sih karena kayak sama infeksi juga misalnya pasien-pasien HIV. HIV yang jangka panjang dengan tanpa pengendalian, tanpa terapi bisa menjadi pasien-pasien AIDS dengan gangguan imunitas, misalnya imunodefisiensi. Nah, kalau ini imunitas yang autoimun ini biasanya tubuh malah terlalu sensitif ya, terlalu responsif ya. Apa-apa harusnya misalnya bakteri itu dikenali baru dimusnahkan, ini yang dimusnahkan adalah sel tubuhnya sendiri. Kenapa bisa terjadi demikian? Mari kita lihat ya. Jadi autoimmune disease itu bisa di triggernya bisa ada infeksi, ada food sensitivity, ada masalah nutrisi, ada juga masalah toksin ataupun polusi. Ya. Nah, kemudian dalam konteks itu, apa penyakit yang sudah kita kenal? Jadi ini per organ ya, bagian sistem saraf, bagian sistem di sini ada apa namanya? Ini muskuloskeletal ya, ada fibromialgia, kemudian ada tiroid ya. Dan mungkin teman-teman mengenali salah satunya di sini adalah mengenai darah itu ada lupus dan anemia hemolitik ya. Nah, lupus itu tapi apakah hanya menyerang darah? Enggak, dia menyerang seluruhnya. Kemarin kita sudah belajar tentang lupus ya. Jadi kita ngerti lupus itu apa yang terjadi hematologi klinis ya kalau lupa ya. Jadi ini juga ini yang paling banyak yang sering terjadi apa terkait dengan autoimun. Nah, sekarang autoimun itu dibaca pakai apa? Teman-teman, pembacaannya pakai genomik, pakai DNA, pakai proteinnya. Jadi kalau ngomongin kayak begini nih, konsumsinya anak-anak biologi molekuler. Siapa dia? Kalian sudah belajar di biologi molekuler. Nanti dikembangkan di S2 ya, teman-teman kuliah lagi. Ambil pemeriksaan-pemeriksaan ini nanti jadi saintis ya. Belajar itu tiada habisnya. Ya, tiba-tiba udah ngabari Bu Lucy, saya udah di sini loh Bu, saya sudah bekerja di luar negeri, saya bagian mengembangkan vaksin. Ini teman-teman ada peluang atau saya bekerja di bidang stem cell Bu, saya kan Muardi sudah buka stem cell, saya berhasil masuk di situ. Itu adalah kabar-kabar yang indah untuk para dosen. Karena kita yang di sini cuma di Setiabudi aja, kamu bisa kemana aja. Jadi peluang itu akan lebih besar di luar sana. Apakah sebagai dosen terus nggak bisa? Ya lebih sebetulnya bisa.
Cuman tidak selonggar ya kalau memang kita skenarionya itu sudah menempatkan diri misalnya di penelitian ataupun misalnya apa namanya di manajemen yang lebih luas lagi bisa ya. Kemudian kalau kita ngomongin tadi sudah ngomongin biologi molekuler genomik ini sampai ke alelnya aja bisa sudah ada. Nah teman-teman, Bu Lucy mau menunjukkan salah satu bentuk kenapa teman-teman itu harus meneliti dan harus membaca jurnal. Kalian itu skenario kita adalah kita akan belajar terus, ya. Tenaga kesehatan tanpa belajar nggak mungkin. Dan teman-teman sekarang sesuai aturan dari Kemenkes, ya kita bahkan semuanya ya Bu Lucy dokter, teman-teman nanti jadi ATLM ya, itu masuk di satu LMS Kemenkes. Di situ adalah pelatihan-pelatihan yang kamu ikutin dan kita harus penuhi SKP-nya supaya apa? Supaya kita bisa memperpanjang surat izin praktek. Ya, surat izin praktek itu diperbarui tiap 5 tahun. You mau kerja harus punya SIM istilahnya. SIM-nya betulnya SIP. You untuk bisa bikin SIP, you harus punya ada berapa jam yang sudah kamu apa namanya pelajari. Jadi ada berapa sertifikat yang kamu dapatkan. Nah, dari kemampuan itu teman-teman salah satunya adalah belajarnya memulainya adalah dengan baca jurnal. Contohnya adalah nih The New England Journal of Medicine ini tentang lupus antikoagulan dan abnormal koagulasi. Jadi kalau sekilas boleh Bu Lucy tampilkan di sini, maka simpulannya ternyata terdapat hubungan antara tadi si lupus dengan adanya kekurangan faktor 12. Teman-teman perhatikan, faktor 12. Kenapa terjadi gangguan kekurangan faktor 12? Ternyata karena adanya antibodi terhadap faktor 12. Jadi kalau kita faktor 12 aja masih lupa, bingung, sedangkan kita udah bicara dari kemarin ya, dari satu semester ini ya. Jadi faktor nomor 1, 2, 3, 4, sampai 13, maka faktor 12 ini ada. Ternyata kita belajar lebih detail ada antibodi terhadap faktor 12. Sehingga faktor 12-nya ini dirusak. Sehingga terjadi kekurangan faktor 12 sehingga teman-teman melakukan pemeriksaan, kok APTT-nya memanjang ya? Oh iya, karena apa? Saya ingat pelajarannya waktu itu atau teman-teman buka jurnal lagi yang terlebih update. Oh iya, betul. Karena adanya antibodi faktor 12, faktor 12-nya rendah, kemudian pemeriksaan APTT-nya juga akan memperpanjang. Kenapa? Karena APTT tadi adalah untuk memeriksa faktor intrinsik, salah satunya adalah faktor 12. Dan kemudian di satu sisi, ternyata di dalam pasien ini, di dalam makalah ini juga dinyatakan, loh sebetulnya itu di dalam pasien ini juga ada peningkatan faktor 8 loh. Kalau ada peningkatan faktor 8, kenapa yang harusnya dia memperpendek APTT, tapi ternyata masih lebih dominan gangguannya ada di faktor 12. Jadi 12 ini kan trigger awal di mana faktor jalur intrinsik diaktifkan pun dari faktor 12. Jadi ini dia ternyata dampaknya lebih kuat ya. Jadi teman-teman kalau kemarin sudah membuat rangkuman, terima kasih sudah dikirim tepat waktu. Cuma seharusnya teman-teman bisa menulis nih contoh. Kalau stroke-nya iskemik, maka prothrombin time-nya semua kan pemeriksaannya sama mungkin. Tapi pada stroke iskemik, maka prothrombin time-nya memendek. Sedangkan pada perdarahan mungkin memanjang. Kenapa bisa demikian? Kita kasih contoh satu. Pasien-pasien dengan stroke iskemik ya, itu kan dia ada sumbatan. Jadi koagulasinya dia lebih apa? Lebih cepat. Makanya apa? Kalau kita periksa prothrombin time-nya kaitannya di sini adalah maka dia lebih mudah terjadi bekuan fibrin. Makanya hasilnya memendek. Resikonya terjadinya iskemik. Misalnya bisa, misalnya pada penyakit jantung koroner maupun pada bentuknya adalah stroke tergantung dari pembuluh darah mana yang terkena. Ya. Nah, contoh-contoh yang seperti ini termasuk agregasi, teman-teman sudah nulis pemeriksaannya. Tapi bagaimana mengidentifikasi, menginterpretasikan hasil yang kemarin sepertinya masih kurang. Ya, enggak apa-apa, nanti belajar lagi ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang kanker, ya, tumor ganas
Dan ini ternyata dia menimbulkan masalah koagulopati atau yang kita pelajari lagi tadi, adanya gangguan hemostasis. Sebetulnya paling banyak apa sih? Kita lihat ya, ini ada breast cancer, ada lung cancer ya, paru-paru, payudara. Sepertinya ini paling banyak ya teman-teman ya. Dan kemudian di sini ada kelainan yang hematologis, leukemia ini 2,5% ya. Yang kelompok ini ya karena campur-campur kita nggak bisa identifikasi. Jadi kita kalau mau neliti, kita mau masuk ke skripsi ataupun apa, bisa nih dikembangkan masuk ke breast cancer, lung cancer dan seterusnya. Dikaitkan dengan pemeriksaan laboratorium bisa ya. Nah, pada laki-laki dan perempuan ternyata resikonya beda-beda ya. Jadi tergantung apa ini tadi breast, yang di sini prostat, kemudian untuk kolorektumnya juga kurang lebih 8%. Di sini ada kanker kulit ya, melanoma ya, seperti itu nih 5%, di sini 6% dan seterusnya. Nah, kembali kepada faktor resiko. Apakah bisa diubah? Nek umur ya sudah nggak bisa, kita tambah tua. Family history kita nggak bisa mengingkari bahwa kita lahir dari orang tua yang memungkinkan punya faktor resiko ya. Kemudian ada, waduh payudaranya semakin besar, itu nanti dengan adanya banyak glandula, itu ternyata mempunyai resiko lebih besar. Tetapi obesitas dan minum alkohol ternyata juga menimbulkan sebuah resiko yang memperberat atau meningkatkan kasus terjadinya kanker. Ya, jadi teman-teman ini bisa kita lihat juga sama Bu Lucy bilang lagi kembali kepada jurnal ya. Di sini pada American Society Hematology tahun 2021 guideline-nya dia pada manajemen pada tromboembolism. Jadi sudah ada pasien-pasien kanker itu pada kena tromboembolism. Masih ingat kita belajar tentang trombus, kita belajar tentang emboli. Bagaimana trombus emboli? Berarti ada kekentalan darah. Kalau ada kekentalan darah, kita belajar PTA, PTT. Kita belajar tentang agregasi trombosit, kita belajar tentang clotting time, bleeding time, dan seterusnya. Apa simpulannya? Pada makalah ini, maka dia merekomendasikan adanya profilaksis atau pencegahan, terapi pencegahan yang secara mekanik maupun secara obat pada pasien-pasien kanker yang dirawat inap ya. Mereka itu harus diberikan antikoagulan untuk pengobatan awal, jangka pendek, dan jangka panjang. Teman-teman, antikoagulan Lucy kemarin juga sudah bahas di semester ini. Kita sudah belajar salah satunya kita, teman-teman akan dapat pemesanan prothrombin-time INR untuk memantau misalnya penggunaan warfarin sebagai antikoagulan. Jadi ini loh teman-teman, fungsinya kenapa kita belajar satu semester. Teman-teman akan mengkaitkan semuanya ini dengan salah satunya kelompok penyakit degeneratif yang kasusnya semakin meningkat seiring dengan waktu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum ini mungkin ada yang butuh disampaikan karena ini adalah kuliah terakhir kita di semester ini. Nanti UKAT 4 nanti seperti biasa akan CBT ya, teman-teman. Jadi akan nanti instruksinya mungkin kita bisa diskusikan di apa namanya melalui PJ ya, supaya teman-teman bisa dapat informasinya. Mungkin monggo silakan dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Atau sudah cukup begitu saja? Komang, Reza, bisa? Rido? Tidak ada pertanyaan? Oke, boleh. Mari sekarang Bu Lucy minta tolong sekali lagi untuk di on cam ya. Kita ambil foto post dari acara kuliah hari ini. Silakan. Semoga teman-teman tetap senang ya kuliah di USB, ketemu sama Bu Lucy, ketemu sama dosen-dosen yang lain. Kita berjuang bersama untuk masa depan kalian ya. Oke, saya kira sebentar. Oke, boleh ya satu. Rana sudah siap, Rana? Rana kayak pakai topi kamar operasi.
Oke, Ida. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Yes, Bu Lucy juga menyampaikan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan selama pembelajaran 1 semester ini. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan terus mau berjuang untuk kemajuan dirimu masing-masing. Makasih ya semuanya dan selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama. Terima kasih juga, Bu.